yang saya bilang tadi, yang akan kita bahas adalah tentang identitas trigonometri. Ini adalah materi terakhir kita di semester ini. Nah, hari ini kita akan bahas dua identitas. Yang pertama terkait penjumlahan dan selisih. Oke. Yang kedua adalah terkait dengan sudut rangkap. Oke. Nah, dua ini yang akan kita bahas di hari ini. Nah, ini juga tidak terlalu banyak akan saya berikan. Oke, nah mengenai kenapa rumusnya bisa seperti ini, itu ada dijabarkan, rumusnya nanti akan saya jabarkan. Itu penjabaran kenapa bisa rumusnya menjadi seperti yang saya tulis, itu ada di halaman di LKS kalian halaman 43. Oke, silahkan kalian dibaca atau dipahami sendiri bagaimana kenapanya. Kalau memang ada yang belum jelas, boleh dijawab saya. Saya akan langsung memberikan bentuk akhirnya dan bagaimana cara penerapannya dalam soal-soal trigonometri. Oke. Yang pertama ada untuk cos, penjumlahan dan selisih cos. Jika kalian punya cos A tambah B, maka ini akan menjadi cos A cos B kurang sin A sin B. Oke. Kalau kalian punya cos min, cos A kurang B, nah ini akan menjadi cos A cos B tambah sin A sin B. Nah, kalau kalian di internet atau di sumber buku lain menemukan cara menghafal yang lebih enak atau yang sudah kalian pelajari lebih awal, silahkan. Saya tidak masalah ya. Misalnya ada yang nemu apa, Sinta, CC, apa gitu, terserah. Kalau saya, nah ini saya berikan versi saya, ya, yang versi cara saya menghafalnya. Saya biasanya, kalau dia cos, penjumlahan cos, nah ini kalau dia plus, ini kalau cos saya ingatnya CC, SS. Nah itu saya rasa ingat. Ya, kalau cos itu CC, SS. Oke, kalau dia plus jadi min, kalau dia min jadi plus. Nah, itu cara saya mengingat. Jadi sekali lagi, kalau dia cos, ini tanda kurung ya, bukan C. Tanda kurung. Kalau dia cos, dia akan menjadi CC SS. Nah, kalau sekarang sin. Sin A tambah B, ini akan menjadi sin A cos B tambah cos A sin B. Nah, kalau dia sin A kurang B, ini akan menjadi sin A cos B kurang cos A sin B. Nah, berarti ini cara saya menghafal kalau sin. Kalau sin adalah, oke, ini akan menjadi SC CS. Kalau dia plus jadi plus, kalau dia awalnya min jadi min. Jadi kalau cos tadi adalah CCSS, kalau dia sin adalah SCCS. Oke, seperti itu ya. Nanti kita akan, ini hanya perlu sering latihan aja, pasti kalian nanti akan hafal dengan sendirinya. Kemudian kalau tan A tambah B, kalau tadi kan plus jadi min jadi plus, kalau sin plus jadi plus, min jadi min. Ada yang tetap, ada yang berubah. Kalau di tan, dua-duanya dia terpenuhi. Ada yang tetap, ada yang berubah di satu rumus. Nah, caranya seperti, hasilnya adalah seperti ini. Tan A tambah tan B, tan A tambah B, ini akan menjadi tan A, sorry, sebentar, ada yang baru gabung. Oke. Saya kontrol set dulu. Ini akan menjadi tan A tambah tan B per tan A kurang tan B. Nah, sorry, kok tan A kurang tan B? 1 min tan A kali tan B. Nah, seperti ini dia. Jadi, tan A tambah tan B sama dengan tan A tambah tan B per 1 min tan A kali tan B. Jadi, kalau dia plus, di atasnya plus, di bawahnya min. Nah, kalau min, gini dia. A kurang B, ini berarti tan A kurang tan B
per 1 plus tan A kali tan B. Nah, kalau dia min, tan A kurang B, ini menjadi min di sini, di bawahnya plus. Itu adalah tentang identitas penjumlahan. Kalau identitas sudut rangkap, nah ini ada identitas sudut rangkap ini bergerak dari identitas penjumlahan sebenarnya. Jadi kalian kalau kalian sudah ingat bagaimana rumus sudut rangkap, maka ini akan menjadi untuk mencari identitas penjumlahan itu sudut rangkap itu sebenarnya bergerak dari identitas penjumlahan. Saya berikan dulu rumusnya nanti di belakang setelah kita belajar yang tentang penjumlahan, baru kita akan coba masuk ke sudut rangkap. Ini biar di satu halaman dulu rumus-rumusnya aja ya. Nanti biar kalian pas belajarnya lebih gampang. Kalau yang sudut rangkap, kalau kalian punya sin 2A, ini adalah 2 sin A cos A. Kalau kalian punya cos 2A, ini ada 3 alternatif penyelesaiannya. Yang pertama adalah cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Nah, atau lagi satu boleh 2 cos kuadrat A kurang 1. Jadi kalau cos di depan dia. Nah, lagi satu kalau sin 1 kurang 2 sin kuadrat A. Nah, kalau tan 2A ini adalah 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Nah, seperti ini dia ya, untuk yang sudut rangkap. Kita akan masuk lagi kapan sih rumus-rumus ini digunakan atau saat bagaimana rumus-rumus ini digunakan. Rumus-rumus ini digunakan biasanya yang pertama jika kalian diminta mencari nilai trigonometri, nilai perbandingan trigonometri dari suatu sudut, tapi dia bukan sudut istimewa. Nah, misalnya 105 itu kan bukan sudut istimewa. 75 itu bukan sudut istimewa, ya kan? Nah, sekarang bagaimana? Tapi sudut-sudut tadi itu bisa diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan 2 buah sudut istimewa, ya. Nah, contohnya seperti ini. Tanpa kalkulator, jadi kalau kalian pakai kalkulator, biasanya kalian akan diberikan jawaban dalam bentuk koma. Sedangkan kalau kita sedang kita bekerja, itu kan biasanya diharapkan tanpa alat bantu hitung, ya. Hitunglah. Yang pertama kalian diminta mencari nilai dari sin 75 derajat. Yang kedua adalah cos 105 derajat. Yang ketiga adalah tan 15 derajat. Coba kalian cari 75, 105, 15. Nah, itu diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan sudut istimewa apa saja. Coba yang 75 berapa tambah berapa? Sudut istimewa kalian ingat apa? 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, itu sudut istimewa di kuadran 1. Coba kalian cari 75 itu bisa berapa tambah berapa? 45 ditambah 30. Ya, boleh. 75 itu adalah 45, saya pakai merah aja biar kelihatan. Ini kan sama dengan 45 tambah 30 derajat. Kalau 105? 105 berapa tambah berapa? 60 tambah 45. Iya, tambah 45 gini ya. Kalau 15? Boleh pengurangan? 45 kurang 30. Ya, 45 kurang 30. Kalau kalian mau coba 60 kurang 45, bisa juga ya, sama hasilnya. Ya. Yang penting hasilnya mau 15. Sebentar ada yang baru gabung. Oke, sekarang kita akan coba cari satu persatu. Dari yang pertama. Oke. Kita udah dapat bahwa sin 75 derajat itu sudah kalian nyatakan bahwa 75-nya itu kalian dapatkan dari 45 derajat tambah 30 derajat. Oke, sebentar ini ada apa? Oke.
Nah, kita ingat lagi rumus sin apa tadi? CCSS atau SCCS? Kalau sin dia apa? CCSS atau SCCS? SCCS. Ya, SCCS. SCCS. Kalau dia plus, maka di sini apa? Plus. Plus. Nah, itu yang akan kita gunakan ya. Oke. Nah, berarti soal ini kita akan ubah menjadi sin 45 derajat cos 30 derajat. Karena dia plus, maka jadi plus cos 45 derajat sin 30 derajat. Nah, perhatikan di sini. Ini sin, ya kan? SCCS. Gitu dia. Ya, jadi sin itu adalah SCCS. Kemudian ini sebenarnya kalian nggak perlu bingung ya. Ini kapan 45, kapan 30. Nah, ini kan kalau dia 45 di depan, maka ini 45-nya juga di depan. Ya. Kalau 30-nya di belakang, nih 30-nya juga di belakang. 45 30 maka ini urutannya 45 30 45 30. Kalian tinggal ingatkan ingat saja SCCS-nya. Oke. Nah, sudah seperti ini berarti tinggal ini sudah sudut istimewa semua. Tinggal dicari sekarang perhitungan aljabar biasanya. Sin 45 berapa? Setengah akar dua. Setengah akar 2. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Cos 45 berapa? Setengah Setengah akar akar 2. 2. Ya, setengah akar 2. Sin 30? Setengah. Ya, setengah. Nah, ini berarti adalah 1/4 akar 6 tambah 1/4 akar 2. Ini sama-sama 1/4. Ya, ini kan sama-sama 1/4 dia. Bisa kita keluarkan 1/4-nya. 1/4 akar 6 tambah akar 2. Selesai, sudah seperti ini saja jawabannya kita. Oke, bisa dipahami langkah yang pertama? Soal yang pertama? Bisa. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Yang kedua itu adalah cos 105 derajat. Kalian udah tadi sebutkan bahwa cos 105 itu bisa diperoleh dari 60 derajat tambah 45 derajat. Berarti kalau cos apa ini? Kalau cos itu SCCS atau CCSS? CCSS. Ya, kalau cos itu adalah CCSS. Kalau dia plus jadi Min. min. Oke. Nah, berarti ini adalah cos 60 derajat, cos 45 derajat, min sin 60 derajat, sin 45 derajat. Oke, kita lihat nih. Nih, cos C, C, S, S. Kalau dia plus jadi min. Kemudian kalau ini 60, 45, maka urutannya juga tetap sama. 60, 45, 60, 45, seperti itu. Oke, sekarang kita cari nilainya. Cos 60 berapa? Setengah. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Oke. Sin 45 berapa? Setengah akar Setengah 2. akar 2. Setengah akar 2. Jadinya ini 1/4 akar 2 kurang 1/4 akar 6. Sama-sama 1/4, kita bawa keluar 1/4-nya, berarti di sini akar 2 kurang akar 6. Selesai. Sepanjang tidak ada akar di bawah per, berarti itu sudah selesai ini kita. Ya, sudah selesai perhitungan kita. Oke, sekarang saya lihat soal yang ketiga. Tan 15 tadi yang C ya. Yang C adalah tan 15 derajat. Nah, ini kalian sudah nyatakan bahwa tan 15 derajat itu adalah tan 45 derajat kurangi 30 derajat. Oke, sebentar. Nah, kalau tan ini berarti adalah
tan 45 derajat. Di sini min atau plus saya tulisnya? Min. Min. Kalau di soalnya min, berarti di sini min ya. Di bawahnya 1, di sini min atau plus? Plus. Ya, plus tan 45 derajat kali tan 30 derajat. Tan 45 berapa? 1. Kurang. Tan 30 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3? 1/3 akar 3. Iya, 1/3 akar 3. Per 1 tambah tan 45 tadi 1. Nah, ini 1/3 akar 3. Nah, ini hati-hati nih. Saya sering ketemu siswa yang keliru di sini. Mana yang lebih dahulu kita kerjakan? 1 tambah 1 atau 1 kali 1/3 akar 3? 1 kali Ya, ingat ya. Ingat, kita harus kerjakan 1 kali 1/3 akar 3 karena itu lebih kuat perkalian daripada penjumlahan. Nah, ini bisa kita jadikan, ini kan disamain penyebut, berarti dia 1 itu bisa kita tulis 3/3. Sorry. Min. Nah, 1/3 akar 3 bisa ditulis, nah, seperti ini. Ini juga, ini 1 kali 1/3 akar 3 kan tetap 1/3 akar 3. Yang satunya ini kita samain penyebut lagi. Tambah akar 3/3. Oke. Kita cari ini yang atasnya. Yang atas berarti 3 kurang akar 3/3 per 3 tambah akar 3/3. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Kalau pembagian pecahan? Kalau pembagian di prosedur pembagian pecahan bagaimana? Kalau ada A per B dibagi C per D, apa yang harus kalian lakukan? A per B kali D per C. Iya, A per B kali D per C. Inilah yang kita lakukan sekarang. Ya. Jadi ini akan jadi 3 kurang akar 3/3 kali 3/3 tambah akar 3. Ini bisa kita coret. Nah, ini akan menjadi 3 kurang akar 3/3 tambah akar 3. Boleh nggak jawabannya seperti ini? Boleh nggak jawabannya bentuknya seperti itu? Tidak, Nah, kenapa tidak? karena ada Karena ada akar di bawah. Ya, karena masih ada akar di bawah per. Oke, sebentar. Oke. Nah, berarti kita harus apa istilahnya kemarin? Merasionalkan. Sorry, sebentar. Merasionalkannya dengan apa sekarang? Kalikan dengan apa? dengan penyebutnya. Nah, dengan penyebutnya langsung atau bagaimana? Yuk, diingat-ingat lagi. Kalinya dengan apa nih sekarang? Nah, kalau kemarin, ini yang merah-merah nih bukan termasuk soal ya, ini mengingat kembali. Kalau kemarin kalian misalnya punya 2 kali akar 3 atau 2/3 akar 3, kalau mau merasionalkan kalinya berapa? Pengalinya berapa nih? Akar 3. Akar 3 per akar 3. 3. Tapi kalau sekarang kalian punya 3 per akar 2 plus akar 3. Nah, kalau bentuknya kayak gini, pengalinya harus berapa? Akar 2 min akar 3. Iya. Kalikan dengan penyebutnya, dengan yang di bawah ini, tapi tandanya harus diubah dari plus jadi min. Oke, akar 2 kurang akar 3. Kalau kalian punyanya sekarang misalnya akar 2 kurang akar 3 per 3 kurang akar 5. Berapa pengalinya? 3 plus akar 5. Ya, 3 plus akar 5 ya, per 3 plus akar 5. Bisa dipahami pengalinya ya? Jadi kalau dia terdiri dari satu suku, ini yang atasnya namanya satu suku, di bawah ini satu suku. Jika penyebutnya satu suku, cukup kalikan dengan akarnya saja.
Tapi kalau terdiri dari dua suku, ini contohnya yang dua suku, kalian harus kalikan dengan penyebutnya, tapi diganti tandanya. Sehingga untuk soal ini pengalinya adalah 3 kurang akar 3. 3 kurang akar 3 per 3 kurang akar 3. Nah, ini sekarang nih biar nggak salah. Kalau kalian punya A tambah B dikali C tambah D. Gimana bentuk perkaliannya? Saya tulis agak di bawah biar kelihatan nih. Oke. Kalau kalian punya A tambah B dikali C tambah D. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengalihkan A dengan Ada C. C. Kemudian yang kedua adalah A dengan D. Kemudian yang ketiga adalah B B dengan dan C. C. Terus selanjutnya adalah B dengan Dan D. D. Jadi ada 4 langkah yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau kalian ketemu bentuk perkalian dua suku kali dua suku seperti ini, maka harus kali dulu A dengan C ditambah dengan A kali D ditambah B kali C ditambah B kali D. Itu dia ya. Di ini dia nih. Nah, itu ya. Itu rumus-rumusnya. Berarti untuk soal ini kita akan yang atas dulu. Yang atas 4 langkah, yang bawah 4 langkah. Itu sebenarnya. 3 dulu kali 3. Nah, dapatkan 3 kali 3. Kemudian 3 ini dengan negatif akar 3. Nah, kemudian langkah yang ketiga, negatif akar 3 kali 3. Ya, yang mungkin kalau yang sudah bisa langsung ya. Ini saya berikan penjelasan detail untuk yang memang belum paham. Ditambah kemudian, ini yang langkah keempat, negatif akar 3 kali negatif akar 3. Oke, itu yang di atas. Yang di bawah juga sama 4 langkah. Ini dulu 3 kali 3. Tambah, kemudian 3 kali negatif akar 3. Kemudian tambah akar 3 kali 3. Tambah akar 3 kali negatif akar 3. Nah, itu 4 langkahnya. Berarti ini dia akan menjadi 9. Ini akan menjadi berapa nih? Min 3 akar 3. 3 akar 3. Yang ini juga sama ya. Min 3 akar 3 tambah min kali min kan plus. Akar 3 kali akar 3? 3. 3. Oke, yang bawah. 9 tambah, min ya. Kan min dia jadinya. Negatif 3 akar 3 tambah 3 akar 3 tambah, min ya. Min ini jadinya. Min? Berapa ini? 3 ya. 3. Oke. Nah, ini akan menjadi 9 tambah 3, 12. Negatif 3 akar 3 kurang 3 akar 3. Punya utang 3. Lagi berutang lagi 3. Min 6 akar 3. Iya. Negatif 6 akar 3. 9 kurangi 3, 6. Punya utang 3. Dibayar 3. Berapa? 0. Ya, habis ya. Nah, ini yang sering juga ada kesalahan nih di sini. 12-nya langsung dicoret dengan 6 saja. 6-nya ini nggak dibagi 6. Padahal maksudnya, kalau ada 2 suku di atas per, berarti pembaginya itu semuanya. Semuanya kena 6 nih. 12-nya bagi 6, dikurangi 6 akar 3 juga bagi 6. Hasilnya berapa? 12 bagi 6? 2. 2. 6 bagi 6, habis kan? Jadi 2 min akar 3.
3. Jadi itu hasilnya ya. Jadi hasil akhirnya adalah 2 min akar 3. Oke, bisa dipahami yang tan nih? Jadi sebenarnya rumus sampai pelajaran trigonometrinya tuh paling sampai sini aja ya. Ngerubah dari tan menjadi rumus tan ini dengan sudut istimewa. Selanjutnya dari langkah ini ke bawah ini butuh keterampilan dalam aljabar. Oke, keterampilan kalian dalam perhitungan aljabar. Oke. Nah, itu untuk tan. Untuk yang sin cos tan ya. Kalau diminta mencari penjumlahan atau pengurangan dari dua buah sudut istimewa. Oke, contoh soal selanjutnya saya akan berikan soal analisa. Nah, ada proses analisa di dalamnya. Nah, soal ini sering banget keluar kalau pas di ujian atau di tes masuk perguruan tinggi. Oke. Bentar. Saya akan carikan soalnya. Nah, ini. Diketahui sin X sama dengan 3/5. Kemudian, dan cos Y sama dengan 12/13. Nah, kemudian diketahui juga X adalah sudut lancip. Kemudian Y adalah sudut tumpul. Pernyataan lancip dan tumpul ini sangat mempengaruhi analisa kita nanti. Ya. Jadi, sorry, saya kebalik. X-nya yang sudut tumpul. Oke, salah soal saya nih. X-nya adalah sudut tumpul, kemudian Y-nya adalah sudut lancip. Nah, ini sangat pernyataan tumpul dan lancip ini sangat mempengaruhi nanti dari analisa kita. Oke, kemudian diminta tentukanlah yang pertama, kalian diminta mencari sin X kurang Y. Yang kedua, cos X tambah Y. Yang ketiga, diminta mencari nilai tan X tambah Y. Nah, kita tidak bisa langsung mencari berapa sin X, berapa cos X tambah Y, berapa tan X tambah Y. Nggak bisa langsung ke sana. Kita harus menganalisa dulu. Untuk mencari sin X kurang Y, berarti kita harus punya sin X-nya berapa, cos X-nya berapa, sin Y-nya berapa, cos Y-nya berapa. Sedangkan di sini baru diketahui satu-satu seperti ini. Berarti kita harus melakukan analisa per X dan Y. Jadi dari X kita bisa dapat apa saja, dari Y kita bisa dapat apa saja. Kerjakan satu per satu. Yang pertama diketahui, kita buatkan dulu segitiga siku-siku sembarang. Oke, anggaplah ini siku-siku. Untuk yang X dulu, untuk sudut X. Oke, untuk sudut X. Nah, kalian sudah diberikan bahwa sin X-nya adalah 3/5. Masih ingat kalau sin apa? Sin depan ya, miring. Depan miring. Berarti 3 ini apa? Depan ya, bukan samping. 5 ini adalah? Miring. Oke, berarti di depan X kita kasih angka 3. Di sisi miringnya kita kasih angka 5. Berarti di sisi sampingnya ini berapa kita tulis? 4. Iya. Oke. Gimana cara dapat 4? Pitagoras. 5. Ya, Pitagoras berarti akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 25 kurangi 9. Oke, sama dengan akar 16. Dapat 4. Inilah dia ya. Makanya di sini jadi 4. Kita sudah punya depan, samping, sama miring. Nah, sekarang analisanya. X adalah sudut tumpul. Oke, X adalah sudut tumpul. Berarti X ada
di kuadran berapa? Sudut tumpul itu ada di kuadran berapa? 1, 2, atau 3? Ayo, masih ingat nggak? Nah, sudut tumpul itu berarti ada di kuadran 2. Nah, kalian masih ingat yang semua sindikat tangannya kosong. Berarti di kuadran 2 apa saja yang boleh positif? Sin. Sin. Ya, karena X ada di kuadran 2 ini, berarti hanya sin yang boleh positif. Cos bagaimana? Negatif. Negatif. Tan bagaimana? Negatif. Negatif. Hanya sin yang boleh positif. Sekarang kita bisa cari. Sehingga kalian akan dapatkan sin X, sin demi, kan udah di soal ya. 3/5. Positif dia kan? Kemudian cos X. Cos X-nya berapa? Cos sami, samping miring. Angkanya dulu berapa? 4/5. 4/5. Isi min enggak? Isi. Iya, karena di sini yang boleh positif hanya Sin. sin. Sehingga cos-nya harus isi min. Nah, tan X. Tan-nya berapa? Tan desa, depan samping. 3/4. 3/4. Isi min enggak? Isi. Isi. Sudah selesai analisa kita yang pertama. Ya, jadi sudah dapat sin X, cos X, sama tan X. Sekarang kita lakukan analisa yang kedua untuk Y. Buat sama langkahnya. Buat aja dulu segitiga. Bentar, biar lebih rapi. Kita buat dulu segitiga siku-siku sembarang. Misalkan ini Y. Oke, ini Y-nya. Cos, samping miring. Cos Y. Cos Y adalah 12/13. 12 ini depan apa samping? Samping. Samping. Ya, samping. 13 ini Miring. miring. Berarti di sampingnya, di sisi sampingnya kita tulis 12. Di sisi miringnya kita tulis 13. Oke. Nih, di sisi sini kita tulis berapa nanti? 5. Nah, Ya, berarti pakai Pitagoras. Pitagoras. Oke, biar nggak terlalu jauh. Ini Pitagorasnya di sini saya buat perhitungannya. Berarti ini adalah akar 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan akar akar 169 kurangi 144. 144 sama dengan akar 25. 5 dapatnya di sini ya. Jadi kita semua sudah tahu nih sisi-sisinya. Analisa sudutnya sekarang. Y adalah sudut lancip. Y-nya adalah sudut lancip. Sehingga Y ada di kuadran berapa? 1. Ya, kuadran 1. Nah, perhatikan di sini. Kadang-kadang kalian soal diberikan harus ada analisa sudut tumpul sama sudut lancip. Ingat kalau sudut lancip ada di kuadran 1, sudut tumpul ada di kuadran 2. Atau kadang-kadang soal ada yang lebih simpel, kalian langsung dikasih tahu. X ada di kuadran 1 atau X ada di kuadran 2 atau misalnya bisa juga Y adalah sudut yang ada di kuadran 3. Nah, itu kalian sesuaikan dengan rumus semua sindikat tangannya kosong ya. Jadi ke sana aja kita bawanya kalau sudah tahu kuadrannya. Nah, karena ada di kuadran 1 sehingga nilai sin bagaimana? Positif. Positif. Nilai cos? Positif. Nilai tan? Positif. Nah, semua positif ya. Nah, berarti kita punya sin Y sekarang berapa? Sin demi, depan miring. 5/13. 5/13. Isi min atau plus? Plus. Plus. Kalau plus nggak usah ditulis ya. Cos Y. Cos Y udah di soal tadi. 12/13. Tan Y.
5/12. 5/12. Isi plus atau min? Plus. 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 Oke, karena dia ada di kuadran 1. Nah, kita sudah dapat nilai sin konstan baik untuk Y ataupun X. Sekarang baru mulai masuk ke soal ya. Setelah melakukan analisa ini, kita baru masuk ke soal. Oke, soal saya tulis dulu. Saya tulis dulu deh. Kita punya tadi, biar ingat, biar nggak bolak-balik. Sin X adalah 3/5. Kemudian cos X adalah negatif 4/5. Kemudian tan X adalah, tan X-nya negatif 3/4. Oke. Kemudian kita punya juga sin Y. Sin Y sama dengan 5/13. Cos Y sama dengan 12/13. Nah, tan Y sama dengan 5/12. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu adalah sin X kurang Y. Sin X kurang Y. Kalau sin CCSS, SCCS. SCCS. Ya, SCCS berarti sin X cos Y. Kalau sin berarti min tetap jadi min ya. Cos X sin Y. SCCS. Seperti itu ya. Sin X kita dapatnya tadi 3/5. Cos Y. Ya, sebentar. Sebentar nak, saya tinggal sebentar ya. Tolong ambil bapak tangan adik. Tolong ibu masih ngajar. Sebentar, tolong ambil. Oke, sorry. Oke, baik, sebentar. Kita ulang. 3/5 sama dengan 12/13. Oke. Kurang cos X. Cos X tadi kita dapat berapa? Negatif 4/5. Sin Y berapa? 5/13. 5/13. Oke, sudah benar ya? Sin X 3/5, cos Y 12/13, cos X negatif 4/5, sin Y 5/13. Bentar, ada yang baru masuk. Sekarang berarti ini adalah 3 kali 12, 36. 5 kali 13, 65. 65. Min plus ya jadinya. 4 kali 5, 20. 20. 5 kali 13, 65. 65. Jadinya berapa nih? 56. 56/65. Oke. Yang B sudah selesai ini, seperti ini saja. Oke. Yang B adalah pertanyaannya cos X tambah Y. Cos X tambah Y. Nah, ini akan menjadi kalau cos CC SS gitu kan? Cos X, cos Y. Kalau plus jadi apa nih? Kalau sini jadi apa dia? Min. Sin X, sin Y. CC SS. Cos X dia adalah negatif 4/5. Cos Y-nya adalah 12/13 kurang sin X-nya adalah 3/5. Sin Y-nya adalah 5/13. Nah, ini jadinya berapa nih? Negatif 48/65 kurang 15/65. Berapa hasilnya itu? Min 63. Iya, min 63. Bentar. Oke.
min 63 per 65. Oke, seperti itu dia jadinya ya. Oke, nah kita masuk ke yang soal yang ketiga, tan. Nah, tadi kita sudah dapat nilai, saya tuliskan dulu biar nggak lupa. Tan X-nya adalah negatif 3 per 4. Kemudian tan Y-nya adalah, tan Y-nya berapa tuh? 5 per 12 ya? 5 per 12. Yang ditanya adalah, yang soal ketiga adalah tan X tambah Y. Oke, berarti ini adalah gimana rumusnya? Tan Tan X, uh, ya, X tambah plus ya. uh, Ya, tan Y per 1 Satu. min atau plus? min Min tan X tan Y. Sebentar. Oke. Tan X ini adalah negatif 3 per 4 ditambah tan Y-nya 5 per 12 per 1 min negatif 3 per 4 dikali 5 per 12. Nah, ini hasilnya samain penyebut. Yang 4 dengan 12 jadi berapa? Min 9 per 12. Kali 3 ya. Sama-sama kali 3 ya. Ya, 9 per 12 ditambah 5 per 12 per, ini bisa kita coret nih. Berapa? 4. 4. 4 kali 4 kan 16. Berarti satunya ini kita jadiin per 16 dapatnya? 16 per 16. Ya, 16 per 16. Min ketemu min plus Plus 5 per 16. 16. Oke. Nah, ini akan menjadi berapa nih? Min 4 Min Min 4. 4 Min 4 per 12 12. per 21 per 16. 1 per 16. Itu 21 ya, nanti dikira 4 malah. Oke. 21. Oke, bagian pecahan. Min 4 per 12 kali 16 16 per 21. 16 per 21. Sama-sama bagi 4. 4 4. 3. Jadinya negatif 16 per 63. 63. Oke, selesai seperti itu untuk tannya. Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh soal analisa. Nah, saya sekarang ingin ngajak ke, itu tadi untuk contoh soal analisa, baik yang untuk penjumlahan dan selisih dari sin kostan. Sekarang saya mau masuk ke contoh soal yang sudut rangkap. Bentar, saya carikan. Oke, ini. Contoh soal yang sudut rangkap, kita masih ada waktu kurang lebih 11 menit. Oke. Ini contoh soal yang sudut rangkap, misalkan kalian punya 8 sin 15 derajat cos 15 derajat. Ciri soal sudut rangkap biasanya adalah ada sudut yang sama. Ya, atau ada sudut yang kalau kalian kalikan 2 bisa menghasilkan sudut istimewa. Contoh kalau 15 nih kalau kalian kalikan 2 dapatnya berapa? 30. Nah, 30 itu kan sudut istimewa. Berarti ini dia kita bisa identifikasi dia akan menggunakan salah satu dari rumus sudut rangkap. Karena ini ada sin cos, ini bisa masuk ke yang ini, rumus ini. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Ingat, tanda sama dengan ini bisa berlaku dari kiri ke kanan atau bisa juga berlaku dari kanan ke kiri. Nah, untuk contoh soal ini dia akan berlaku dari kanan ke kiri. Ada sin A cos A, sin 15 cos 15. Kita hanya perlu menjadikan 8 ini perkalian yang ada angka 2-nya. Berapa? Perkalian yang ada angka 2-nya 8 ini. 4 kali 2. kali 2. Sin 15 derajat cos 15 derajat. Nah, mau kan bentuknya dia menjadi bentuk 2 sin A cos A. Nah, ini 2 sin A cos A. Kan sudah seperti itu. Jadi 4-nya kita taruh di depan. 2 sin A cos A bisa berubah menjadi sin 2A. Ini berarti dia sin 2 kali 15 derajat. Berapa? 4 kali sin setengah.
Iya, ini berarti 4 kali sin, bukan, ini 2 kali 15 berapa? Ya, benar, 30. hasilnya setengah. Ya, benar, hasilnya setengah ya. Berarti 4 kali setengah. Setengah. Nah, jadi jawaban akhirnya adalah 2. Seperti itu. Oke, saya carikan lagi contoh soalnya. Nah, ini ada lagi yang contoh soal lagi satu. 4 cos kuadrat, masih nih, 15 derajat kurangi 2. Nah, ini. Kalau yang cos 2A, cos 2A itu ada 3 tipe. Kalian harus menentukan mana yang cocok. Yang pertama, cos kuadrat A kurang sin kuadrat A itu alternatif pertama. Alternatif kedua, 2 cos kuadrat A kurang 1. Alternatif ketiga, 1 kurang 2 sin kuadrat A. Nah, berarti kira-kira kalau tipe soalnya kayak gini lebih cocok yang alternatif 1, 2, atau 3? 2. 2. Tapi ini masih 4 sama 2. Kita mintanya 2 sama 1 kan, koefisiennya. Nih, dia mintanya 2 sama 1. Sedangkan kita masih punyanya 4 sama 2. Berarti coba sama-sama keluarkan 2. Nah, saya bawa gitu. 4 cos kuadrat 15, kita bawa 2 aja, bawa keluar. Berarti bagi 2 nih maksudnya. 4 tuh bagi 2. Nanti 2 ini juga bagi 2. 4-nya bagi 2? 2. Ya, 2 cos kuadrat 15 derajat. 2-nya bagi 2? 1. Nah, ini maknanya kalau kalian kalikan, nih, ini kalau kalian kalikan ke sini, atau ini kalikan ke sini, ke satunya itu hasilnya sama dengan soal. Gitu. Ya, jadi sama-sama dikeluarkan 2. Oke, sekarang ini 2, ini udah masuk rumus yang ini kan, udah cocok rumusnya ya, dengan yang kedua ini. Udah 2 sama 1 dia, sehingga kita bisa ubah menjadi cos 2 kali 15 derajat. Berapa? 2 cos 30 derajat. Nah, cos 30 berapa? Setengah akar 3. Ya, cara-cara dapat Akar 3. akar 3. Oke. Nah, kalau tan sekarang saya punya contoh soal yang tan. Anggaplah ini soal A, ini soal B, ini soal C. Oke, mana dia contoh soal tan-nya nih? Semoga cukup tempatnya. Tan 112,5 derajat per 1 min tan kuadrat 112,5 derajat. Nah, ini kan rumus tan biasa aja nih. Berarti ini kan ada yang, sebentar. Tan 2x2, 2 tan x. Ini berarti harusnya di rumus tan tuh gimana? Ada 2-nya ya, Nak ya? Saya tulis biar nggak ngabisin tempat, nanti kekurangan tempat, saya ulang di gini ya, di halaman selanjutnya aja. Nanti biar nggak kurang tempatnya malah. Oke, tadi kita punya soal adalah yang C, tan 112,5 derajat per 1 min tan kuadrat 112,5 derajat. Nah, itu ya. Nah, ini kalau di rumus tan 2A ini adalah 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Oke. Nah, seperti ini. Yang bawah dia udah memenuhi nih. 1 kurang tan kuadrat A. Ya kan?
Tapi yang atas dia belum ada duanya. Di depan sini ini belum ada angka 2. Berarti kita harus menambahkan angka 2 di sini tanpa merubah soal. Apa triksnya? Ada ide nggak kalian triknya? Kita bisa nambah angka 2 di sana, tapi tidak merubah makna soal. Kira-kira gimana triksnya biar bisa nulis angka 2 di sini, tapi tidak merubah nilai soalnya kita? Ayo. Kira-kira kalian ada ide kah? Kalian bisa kalikan, kalau ketemu soal kayak gini, kalikan aja dia dengan 2/2. 2/2 itu kan artinya 1. 1 dikalikan bilangan berapapun, soal tidak berubah artinya. Jadi, di sini triksnya, trik matematikanya adalah seperti ini. Kita kalikan soal ini dengan 2/2, karena kita mau nyari angka 2-nya kan. Kali tan 112,5 derajat per 1 kurangi tan kuadrat 112,5 derajat. Nah, soal kalian tidak berubah makna di sini, ya. Bisa dipahami? Jadi soal kalian tidak berubah makna karena 2/2 itu artinya ya 1. 1 kali berapapun ya tetap bilangan yang dikalikan itu. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah 2-nya ini. Sebentar. 2-nya ini akan kita pindah ke belakang sini. 2-nya ini kita akan pindah ke belakang sini. Tapi 2-nya ini jangan dikalikan ke sini. Nanti biar nggak, karena ini yang di bawah per ini, penyebutnya itu sudah sesuai dengan rumus ini. Berarti yang 2 di sini biarkan, kita tuliskan dia setengah. Tulis aja kayak gini. Oke, berarti 2 yang di atas ini, 2 pembilangnya bawa ke pembilang lagi 1. Tan 112,5 derajat. Per 1 kurang tan kuadrat kali 112,5 derajat. Yang di belakang itu sudah memenuhi rumus ini. Sehingga ini akan menjadi 112 kali tan 2 kali 112,5 derajat. Oke. Setengah kali, berapa 2 kali 112,5? Ayo coba cari. 112,5 kali 2. 225. 225. Berarti tan 225 derajat. Oke, nah setengah kita pakai konversi sudut istimewa, ini berarti tan 180 tambah berapa nih? 45 ya. Nah, 180 tambah 45. Ini sama dengan setengah kali tan 45 tandanya. Ini 225 ada di kuadran berapa? 1. 225. 225. 3. Semua sindikat tangannya kosong. Berarti tan positif. Ya, di kuadran 3 tan positif. Tan positif. Sehingga di sini nilainya adalah positif. Kita nggak perlu nambah tanda negatif. Oke? Setengah kali tan 45 berapa? 1. 1. Jadi ini hasilnya adalah setengah. Oke? Jadi seperti itu prosedurnya. Saya berikan lagi 1 soal saja, habis itu kita bisa akhiri kegiatan ini. Jadi biar lebih yakin untuk yang bentuk sudut rangkapnya. Oke, yang ini ya. 2 dikurangi 4 sin kuadrat 67,5 derajat. Gabungan nih, 2 tipe soal, tapi masih di cos aja. Sin kuadrat 22,5 derajat kurangi cos kuadrat 22,5 derajat. Kira-kira kalau soalnya bentuknya kayak gini, kalian akan bergerak di rumus sin, cos, atau tan ini? Ayo, bentuknya kayak gini. Ada sin kuadratnya, ada sin kurang cos kuadrat. Kira-kira ini masuk rumus sin, cos, tan. Ini bisa kalian lihat rumusnya di halaman 51 ya, di buku kalian ya, di LKS kalian. Ayo, ini masuk rumus sin, cos, atau tan yang sudut rangkapnya? Ayo, yang mana? Cos nggak? Cos. Ya, rumus cos. Ada
ada dua rumus cos yang kita gunakan di sini. Yang pertama, jadi rumus cos 2A ya. Cos 2A ini adalah cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Kan itu dia. Lagi satu adalah 1 kurang 2 sin kuadrat A. Yang pembilang kita akan menggunakan rumus yang bawahan. Yang penyebut kita akan gunakan rumus yang atas ini. Tapi ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi nih. Ini kan bentuknya belum 1 kurang 2, masih 2 kurang 4. Oke, berarti di sini kalian bisa keluarkan dulu 2-nya. 2 ini keluarin 2, berarti sisa masih ada 1. 2 kali 1 kan 2. 4 keluarin 2, berarti 2 ya. Ini sin kuadrat 67,5 derajat. Nah, ini. Coba aja kalian kalikan ke dalam. 2 kali 1 dapat 2. 2 kali 2 dapat 4. Berarti soal sudah tidak berubah. Itu cara ngeceknya apakah benar perkalian kalian. Oke, sebentar. Nah, sekarang yang bawah harusnya kan cos kuadrat dikurangi sin kuadrat. Tapi kita malah punyanya sin kuadrat kurangi cos kuadrat. Ini bisa kalian carikan, kalikan saja dia dengan negatif atau keluarkan negatif 1. Nah, keluarkan negatif 1, ini awalnya nggak ada negatif, dikeluarin negatifnya, biar dia tetap. Berarti ini dia, sin kuadrat 22,5 derajat. Nah, min kali min kan mau jadi tetap plus. Nah, ini awalnya ada min, ini ada min, kita bawa min satunya keluar, berarti dia jadi positif. Cos kuadrat 22,5 derajat. Oke, yang atas kita tulis ulang saja dulu. 2 kali 1 kurangi 2 sin kuadrat 67,5 derajat. Oke. Ya, sorry. Adik. Nah, kalau yang ini negatif 1 tinggal ditukar tempatnya. Cos kuadrat 22,5 derajat dikurangi sin kuadrat 22,5 derajat. Oke, ini hanya saya tukar tempat aja nih yang di bawahnya ini. Oke, 2 bagi negatif 1 adalah negatif 2. Yang atas kita pakai rumus ini sekarang. Berarti kan dia akan menjadi cos 2A kan? Akan menjadi cos 2 kali 67,5 derajat per yang bawah akan menjadi ini juga. Ini sudah bentuknya sama, akan menjadi cos 2A. Berarti ini cos 2 kali 22,5 derajat. Nah, berapa ini? Cos berapa ini? 67,5 kali 2? 135. Ya, 135 derajat. Yang bawah? 45. 45. Cos 25. 45, 22,5 kali 2, 45 derajat. Nah, untuk nyari berapa nilai cos 135, ini bisa kalian pakai, ini negatif 2-nya. 135 itu berarti 180 kurang berapa? 180 kurang berapa biar jadi 135? Kita pakai rumus konversi nih. 40? Ya, kurang 45 derajat. 135 ini ada di kuadran berapa? 2. Di kuadran 2 apa yang boleh positif? Sin. Sin. Berarti kalau cos, kalau ini cos Negatif. berarti kita ya negatif. Cos 45 derajat. Cos 45 derajat. Dari sini pun udah boleh kalian coret dari sini ya. Ini 45 sama 45 kan udah. Atau kalau mau kalian cari boleh juga biar lebih kelihatan. Min kali min? Plus. Plus. Jadi 2. Cos 45 adalah setengah akar 2. Yang bawah juga setengah akar 2. Oke, bisa dicoret. Sehingga jawaban akhirnya adalah 2. Seperti itu. Bisa dipahami? Nanti PDF ini juga akan saya berikan, Nak. Jadi biar kalian bisa belajar nanti di rumah ya, dari PDF dan juga dari rekaman video kita hari ini. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dulu sebelum saya akhiri kegiatan hari ini. Ada yang mau kalian tanyakan?
Ada? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak, nah ini PR tidak dikumpulkan hari ini, tidak perlu dilampirkan di kantung tugas hari ini. Saya siapkan untuk kantung tugas minggu depan, tapi saya berikan sekarang. Oke, jadi biar kalian bisa memendahului. Untuk yang dilampirkan di kantung tugas hari ini sudah paham? Sudah. Ya, jadi kalian tinggal yang sudah dalam di room ini, yang sudah bisa mengikuti Meet ini, tinggal dibuat screenshot-nya saja, lampirkan di kantung tugas ya, jangan lupa buat screenshot. Nah, untuk yang nggak bisa ikut di Meet, kan sudah ada penjelasannya di Google Classroom juga. Oke, jadi kantung tugas hari ini, kegiatan hari ini tugasnya sangat simpel. Kalian tinggal membuat screenshot room Meet hari ini, lampirkan di kantung tugas sebagai bukti juga bahwa kalian sudah mengikuti Meet. Oke, itu saja. Sedangkan untuk PR ini tidak perlu dilampirkan di kantung tugas hari ini. Saya siapkan kantung tugasnya untuk minggu depan. Oke, tapi saya berikan sekarang biar kalian ingat latihannya biar masih segar. Yang PR-nya itu ada di LKS halaman 47 soal nomor 1A dan B. Oke. Dan juga ada di halaman 50 berapa ini? Sebentar saya cari. 54 halaman 1A, B, dan C. Oke, sudah jelas untuk PR-nya? Sudah. Oke, PR ini tidak perlu dilampirkan di kantung tugas hari ini. Jadi kalian punya waktu yang lumayan lama untuk mengerjakan. Atau mau nunggu saya ngirimin PDF dan rekamannya dulu, baru kalian kerjakan, juga boleh, tidak apa-apa. Yang jelas PR ini tidak perlu dilampirkan di kantung tugas hari ini. Ya, ini untuk yang minggu depan. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih sekali kalian sudah bersedia ikut di kelas kita hari ini. Walaupun siang-siang yang panas seperti ini, sudah mau terima kasih untuk permaklumannya karena kegiatan Meet kalian yang harusnya tadi pagi kita jadikan di siang hari ini. Saya minta dulu dibuka audio videonya, biar saya bisa buat laporan. Dibuka dulu sebentar videonya. Tunjukkan wajah kalian yang cantik dan ganteng hari ini. Oke, silakan dibuka videonya. Saya mulai ya. Saya mulai akan screenshot. Oke, terima kasih. 1, 2, 3, senyum yang manis dan ganteng. 1, 2, 3. Sebentar. Saya siapkan dulu. Oke. Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Terima kasih anak-anak. Baik. Boleh kita akhiri hari ini. Terima kasih ya untuk kehadiran kalian. Boleh ditinggalkan room meeting hari ini.